efektivitas penerapan tarif PPN di Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Untuk menganalisis efektivitas penerapan tarif PPN dalam meningkatkan penerimaan negara, rumusan masalah yang kedua, dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi sektor informal. Tujuan penulisan makalahnya untuk mengaji dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi sektor informal. Rumus masalah yang ketiga, bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemungutan PPN di Indonesia. Tujuan penulisannya untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pemungutan PPN di Indonesia. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, menengah atau UMKM dalam memenuhi kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam memenuhi kewajiban PPN. Yang kelima, bagaimana perbandingan penerapan PPN di Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal keadilan pajak dan efektivitas penerimaan negara. Untuk membandingkan penerapan PPN di Indonesia dengan negara lain dalam hal keadilan pajak dan efektivitas penerimaan pajak. Selanjutnya dibacakan oleh pembahasan efektivitas penerapan tarif PPN di Indonesia. Yang pertama, kontribusi terhadap penerimaan negara. PPN merupakan salah satu kontributor utama terhadap pendapatan negara sejak diperkenalkan. Yang kedua, penerapan tarif yang relatif stabil. Tarif PPN di Indonesia meskipun mengalami peningkatan relatif stabil dibandingkan dengan beberapa negara lain. Yang ketiga, dampak terhadap kepatuhan pajak. Efektivitas PPN juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari segi pelapor maupun pemungut. Meskipun secara umum PPN mudah dipungut karena diterapkan di setiap tahap rantai produksi dan distribusi. Yang keempat, pengaruh terhadap inflasi dan daya beli. Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa pada gilirannya. Dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah. Yang kelima, perluasan basis PPN. Salah satu faktor penting dalam peningkatan efektivitas PPN adalah upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak dengan memperbaiki sistem pendataan dan administrasi pajak, termasuk melalui integrasi teknologi informasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Dampak kenaikan tarif PPN. Dampak terhadap daya beli masyarakat. Penurunan daya beli. Kenaikan tarif PPN mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikenakan pajak menjadi lebih mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat harus membayar lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga daya beli menurun. Yang kedua, perubahan pola konsumsi. Masyarakat cenderung akan beralih ke produk yang tidak dikenai PPN, seperti produk informal atau barang kebutuhan pokok yang
wabarakatuh. Saya Marsela Janisa ingin bertanya pada kelompok penyaji, apakah PPN dikenakan pada ekspor barang? Apakah PPN akan dikenakan pada ekspor barang yang dilakukan ekspor? Terima kasih. Selanjutnya kita pada saat kapan pengusaha wajib untuk memungut, menyetor, dan melakukan PPN? Selanjutnya, Terima kasih pada kelompok penyaji. Saya dari kelompok 8 akan bertanya kepada kelompok penyaji terkait materi yang nama saya Raja Septiani. Terkait materi yang Tuan-Tuan sampaikan terkait PPN, yang kita ketahui PPN itu kan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dalam sistem perpajakan modern. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Indonesia? Terima kasih. baik, itulah kawan-kawan tiga pertanyaan dari kawan yang lainnya. Ini mencari waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila. Pertanyaannya, apakah PPN digunakan pada ekspor barang dan jasa? PPN tidak digunakan pada ekspor barang dan jasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam buku PPN. Ekspor barang dan jasa digunakan tarif PPN 0%, meskipun berarti PPN secara teknis berlaku. Tarif yang diterapkan adalah 0%. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong ekspor dan menjaga daya saing barang dan jasa Indonesia. Namun meskipun ekspor dikenakan tarif 0%, perusahaan yang melakukan ekspor tetap dapat mengajukan restitusi atau pengembalian PPN yang dibayar atas pembelian barang atau jasa yang digunakan. Bagaimana, Sheila? Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ani. Bagaimana pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Indonesia? Yaitu penghitungan PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean, yaitu 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKB tidak terwujud
jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk PPN. Bagaimana Kak? Terima kasih Kak Windy. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Pertanyaannya, kapan usaha wajib untuk memungut, menyutor dan melakukan PPN? Jika berdasarkan ketentuan perpajakan, pengusaha yang kena pajak atau pengusaha yang dikenakan kewajiban PPN itu wajib melakukan hal berikut yang terkait PPN. Pertama, memungut PPN. Pengusaha kena pajak wajib memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukannya. Pemungutan PPN ini dilakukan pada saat penyerahan JKP atau JKP terjadi. Kedua, menyetor PPN. Pengusaha kena pajak wajib menyetor PPN yang telah dipungut berkas negara. PPN harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketiga, pelaporan PPN. Pelaporan PPN dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi, pengusaha kena pajak wajib memungut PPN pada saat penyerahan JKP atau JKP, menyetor PPN kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan PPN dalam surat pemberitahuan masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu secara keseluruhan PPN adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan negara. Namun agar dapat berjalan secara efektif dan adil, sistem pengelolaannya harus efisien serta dirancang untuk melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Sekian, itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam